Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam sehat. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Pada hari ini saya mengajak kita kembali dalam Renungan Harian, edisi Sabtu 26 Maret 2022. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah di surga, pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu untuk menjadi kekuatan iman dan pengharapan kami. Tolong kami Tuhan dengan kuasa Roh yang kudus, agar kami mampu untuk memahami akan firman-Mu hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 7 sampai 14. Di bawah sorotan tema Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Allah yang berkuasa di dalam hidup kita dinampakkan di dalam peristiwa bangsa Israel. Dalam kitab Keluaran pasal 32 ayat 7 sampai 14 ini memperlihatkan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh bangsa Israel, termasuk dalam peristiwa pada nas kita hari ini, yakni tentang orang-orang Israel membuat anak lembu emas yang dituang dari emas yang dikumpulkan dari bangsa Israel. Saudara-saudari sekalian, Allah yang berkuasa atas seluruh hidup kita, itu berarti dapat kita jabarkan dalam dua hal berkaitan dengan nas kita ini. Yang pertama adalah hanya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang kita sembah dalam hidup kita. Tidak ada Allah yang lain. Hanya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, dalam iman pengharapan kita. Itulah yang menjadi Allah yang kita sembah. Sehingga dengan kasih karunia Allah kepada kita, yang memberikan kesempatan bagi kita untuk menyembah Tuhan di dalam Yesus Kristus, maka memampukan kita untuk memahami tentang iman di dalam Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hidup kita. Dengan iman seperti ini, maka seluruh hidup kita akan terus ada di dalam karunia Allah. Kita membayangkan peristiwa bangsa Israel yang sedang gamang saat itu. Karena Musa selama 40 hari 40 malam berada di Gunung Sinai. Tidak pulang-pulang dan mereka menjadi gamang. Bagaimana nasib kami? Siapa yang akan memimpin kami? Di mana Allah kami? Maka kemudian mereka datang kepada Harun dan meminta Harun untuk membuat Allah bagi mereka. Harun katakan, ayo kumpulkan anting-anting emas di antara kalian. Nanti saya akan buat menjadi sebuah patung lembu emas. Saudara-saudari sekalian, kegamangan itu dapat membuat kita menjadi ragu atas iman kita. Kegamangan ini dapat menjadi bagian di dalam peristiwa hidup kita, di mana Tuhan dalam keadaan kita yang menderita, di mana Tuhan di dalam setiap pengharapan kita yang tak pernah terjawab tampaknya. Lalu kita menjadi gamang, lalu kita mencari Allah yang lain, mencari anak lembu emas yang lain. Sehingga kita tahu Bapak Ibu sekalian, Allah sangat-sangat marah dan Dia berkata kepada Musa, aku akan memunahkan mereka, tetapi engkau akan kujadikan bangsa yang besar. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam bagian pertama ini kita tahu bahwa hanya Allah di dalam Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita muliakan, yang kita imani sampai akhir hidup kita. Yang kedua adalah melalui peristiwa anak lembu emas ini, kita melihat bahwa Allah tetap mengasihi kita, kendati kita kerap kali berdosa di hadapannya. Allah tetap mengasihi kita,
Ketika Allah dengan amarahnya saat itu hendak memunahkan bangsa Israel, Musa datang kepada Tuhan, Tuhan, tolong jangan lakukan hal tersebut. Apa yang akan terjadi, apa yang akan dikatakan orang banyak. Apa yang dikatakan orang Mesir, oh rupanya Tuhan mereka membawa mereka bangsa Israel ke padang gurun hanya untuk memunahkan mereka. Maka Musa berdoa, tolong Tuhan ampunilah mereka. Surutkanlah amarahmu. Maka Tuhan menyesal dan ia tidak jadi untuk memunahkan mereka. Namun demikian Allah tetap menunjukkan keadilannya. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai bersama Yosua bin Nun, Musa sangat marah. Ia kemudian membakar lembu emas tuangan itu. Dan kemudian menjadi butiran-butiran yang kemudian dimintanya bangsa Israel untuk meminumnya di dalam air. Kemudian ia meminta siapa yang ada di pihak Allah, mari datang bersama saya. Dan siapa yang tidak ada bersama dengan Allah, mari kalian musnahkan mereka. Pada peristiwa itu, semua Bani Lewi datang bersama-sama dengan Musa. Mereka ada bersama dengan Allah. Lalu Musa kemudian memerintahkan mereka untuk membuat pembalasan atas segala peristiwa yang mereka lakukan terhadap Tuhan. Kita mengetahui dalam nas atau ayat selanjutnya, ada 3.000 orang yang mati karena mereka telah berdosa di hadapan Allah. Saudara-saudari sekalian, dari peristiwa ini kita belajar bahwa Allah sebenarnya sangat-sangat mengasihi kita. Allah tidak rela kita terus senantiasa berdosa. Allah ingin kita bertobat. Allah ingin kita kembali kepadanya. Hidup benar di hadapannya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika di dalam hidup kita saat ini kita berdosa di hadapan Tuhan, berbaliklah. Datanglah kepada Tuhan. Mohon ampun pada Tuhan. Bertobatlah. Jadilah hidup benar di hadapan Tuhan. Jika pada saat ini kita menyakiti hati orang lain, minta maaflah. Dan bermohonlah kepada Tuhan untuk memaafkan saudara. Jika di dalam keluarga kita ada banyak orang yang sakit hati, mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin anak-anak kita yang sedang sakit hati karena kita, ampunilah, mohon ampunlah pada mereka. Jadikanlah semua penuh dengan damai, penuh dengan sejahtera, di mana Allah bertahta dalam hidup kita. Maka kita boleh menunjukkan Allah yang tetap mengasihi kita. Allah juga yang memberi kesempatan bagi kita untuk terus mengasihi sesama kita. Jadi Allah berkuasa di dalam hidup kita adalah Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus dan yang juga senantiasa mengasihi kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus yang kami sembah dan muliakan. Sungguh Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap melayakkan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Allah yang boleh mendapatkan warisan kerajaan surga yang kekal yang Tuhan sediakan itu. Tolonglah kami Tuhan untuk senantiasa beriman dan percaya kepadamu saja di dalam seluruh hidup kami sampai akhir hayat kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Salam.